pagi teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya. Semoga teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat selalu, amin ya. Oke, hari ini aku general reading lagi. Aku membacakan energi banyak orang, jadi bisa resonate, bisa juga tidak sama sekali. Ambil sisi positif dari pembacaan aku, buang negatifnya, kembalikan semua keputusan kepada hati nurani kalian. Oke, tema readingan hari ini adalah apa yang mereka ceritakan tentang kamu kepada teman-temannya. Siapapun si orang-orang ini, si mereka ini yang menceritakan kamu kepada teman-temannya, mungkin ya mereka adalah rekan kerjamu, teman baikmu, teman komunitasmu, atau seseorang yang dealing dengan kamu, yang terkoneksi dengan kamu saat ini. Oke. Dan ini pembacaan energi banyak orang, general reading bersifat umum, so bijak-bijaklah dalam menanggapi, ambil sisi positif dari pembacaan aku, buang negatifnya, kembalikan semua keputusan kepada hati nurani kalian. Artinya gini ya teman-teman, jika yang dibicarakan hal-hal positif tentang diri kamu, ya tingkatkan hal-hal positif itu, dan sebaliknya jika yang dibicarakan hal-hal negatif tentang diri kamu, kalau memang benar ya diperbaiki. Kalau memang nggak benar ya abaikan aja, nggak usah digubris. EGP emang gue pikirin gitu ya. Hidup ini simple ya. Oke, apa yang mereka ceritakan tentang kamu kepada teman-temannya? Langsung muncul ya beberapa kartu di sini. Kamu itu orangnya tegas ya. Aku merasakan berapa dari teman-teman sangat tegas, to the point. Cara bicara kamu belak-belakan. Punya pendirian yang kuat dan nggak gampang digodakan, nggak gampang tergoyahkan. Kalau kamu bilang A ya A, nggak bisa pindah ke Z atau pindah ke O. Ya. Kamu itu orang yang sangat ambisi untuk melakukan sesuatu, sangat passion, sangat bergairah untuk melakukan sesuatu. Semangatnya luar biasa, confident, penuh percaya diri untuk melakukan sesuatu. Kamu tidak berharap atau tidak bergantung dengan siapapun. Kamu benar-benar berdiri di kaki kamu sendiri, dan tentunya perjalanan hidup kamu tidak mudah. Orang-orang ini atau si mereka ini menceritakan kamu kepada teman-temannya bahwa perjalanan hidup kamu tidak mudah ya. Mungkin 6 tahun yang lalu berat banget ya perjalanan hidup kamu, dimana kamu di titik terendah banget dan kamu bisa wake up, kamu bisa bangkit gitu ya. Dan kamu tidak mudah menyerah orangnya, never give up, tidak mudah menyerah ya. Itu. Dan mereka ceritakan juga di sini bahwa angka 666 di sini, entah ini kamu akhir-akhir ini sering melihat angka 6 atau ini terjadi 6 tahun yang lalu. Dan orang-orang ini, si mereka ini menceritakan kamu kepada teman-temannya ya, bahwa kebaikan yang kamu lakukan di masa lalu itu kembali kepada kamu. Mungkin di masa lalu, di beberapa tahun yang lalu, walaupun kalian di titik terendah banget, tersulit banget dalam hidup kamu, tapi kamu masih melakukan hal baik, masih suka bersedekah, melakukan pekerjaan amal, donasi ya, walaupun keadaan kamu saat itu, berapa tahun itu tidak memungkinkan ya. Maka kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan itu ya kembali kepada kamu saat ini. Kamu suka berbagi, itu yang diceritakan, sangat dermawan ya, nggak tegaan walaupun kamu nggak punya apa-apa ya. Kamu suka memberi bantuan mungkin kepada orang-orang kurang beruntung di luar sana. Dan aku rasakan juga ya yang aku bilang tadi, orang-orang ini sih mereka ini menceritakan kamu kepada teman-temannya. Kamu nggak takut, intinya kamu benar ya. Kamu nggak takut, intinya kamu di jalan yang benar. Dan perjalanan hidup kamu seperti aku bilang tidak mudah, tapi kamu bisa laluin sendiri tanpa orang lain ya, kecuali bantuan Tuhan, bantuan para malaikat. Perjalanan hidup kamu ya, kamu sudah rasakan pahit, manis, asam, kecutnya kehidupan ini. Apalagi yang belum kamu rasakan? Udah dirasakan semua kan? Tapi kamu bisa laluin sendiri gitu ya.
Mungkin beberapa dari teman-teman ya, orang-orang si mereka ini menceritakan kamu kepada teman-temannya, kamu tuh banyak hatersnya, banyak gak suka dengan kamu, banyak yang menginginkan kamu, banyak yang berusaha untuk menghancurkan kamu atau menjatuhkan kamu, tapi kamu sendiri, mungkin mereka sekelompok, lebih dari satu, lebih dari dua, tapi kamu mampu melawan mereka gitu. Kamu sangat pemberani sih, intinya kamu benar ya. Dan mereka menceritakan juga bahwa kamu tuh sekarang membatasi diri, menutup diri, atau pasang tembok dari orang-orang, pasang tembok tinggi-tinggi dari orang-orang. Kamu ingin sendiri, gak mau diganggu, atau ya kamu sangat tertutup sekarang, ingin sendiri, gak mau diganggu. Mungkin banyak keep silent gitu ya. Kamu membatasi diri kamu, menutup diri kamu, tapi kamu punya pendirian yang kuat untuk menjalani hidup kamu. Yang aku bilang, perjalanan hidup kamu tidak mudah ya. Dan mereka ceritakan juga di sini kepada teman-temannya bahwa kamu tuh jiwa tua ya, mungkin baru umur 20-an, 30-an, tapi kamu sangat bijak. Pemikiran kamu tuh ya seperti pemikiran orang-orang yang umur 50-an, 60-an, 70-an ke atas gitu ya. Kamu tahu kunci kehidupan ini. Dan mereka menceritakan kamu sangat spiritual, sangat intuisi, mungkin sangat religius. Ya, kamu tahu kunci kehidupan ini kah? The Hierophant di sini, pendeta tinggi. Dan mereka menceritakan juga kepada teman-temannya, kamu tuh orang yang hangat ya, penyayang, berbaur dengan siapapun, tidak memilih-milih, tidak memandang bulu, entah itu kalangan atas, kalangan menengah, kalangan bawah ya, berbaur dengan siapapun, hangat dengan siapapun. Mungkin beberapa dari teman-teman ini, kalian itu kadang berubah-berubah ya, kamu itu kadang berubah-berubah gitu. Kadang spiritual, sangat bijak, kadang juga kayak anak kecil. Ya, mungkin kalian ini lucu atau humoris, atau punya keterikatan khusus dengan anak-anak, sayang dengan anak-anak, atau ada jiwa kekanak-kanakannya atau childishnya. Ya, tapi kamu tuh di mata si mereka ini, di orang-orang ini, dan mereka ceritakan kepada teman-temannya sangat hangat, penyayang gitu ya, penuh kasih sayang ya, penuh cinta gitu ya. Atau kalau kalian seorang mentor spiritual, mentor agama, kalian selalu memberi pencerahan kepada orang-orang. Mungkin banyak orang-orang mendapatkan pencerahan, nasihat dari kamu, mendapatkan motivasi, inspirasi dari kamu ya. Kamu suka memberikan arahan kepada mereka yang membuat orang-orang ini bangkit, membuat orang-orang si mereka itu kayak semangat, penuh percaya diri untuk menjalani hidup ini gitu ya. Aku melihat seperti itu. Oke, aku ambil kartu yang lain di sini. Tentang kamu kepada teman-temannya, apalagi yang mereka ceritakan tentang kamu kepada teman-temannya. Aku rasakan ada seseorang di sini, mungkin seorang yang menyukai kalian, sayang, cinta dengan kalian, dan kamu pun menyukai seseorang ini, sayang, cinta juga dengan seseorang ini ya. Ada hubungan beberapa di sini, spiritual connection, koneksi spiritual yang sangat dalam dengan seseorang ini. Apakah ini hubungan api kembar ya, twin flame atau soulmate? Orang yang menceritakan kamu ini orang yang punya perasaan yang sama dengan kalian gitu ya. Dan seseorang ini menceritakan bahwa dia menyukai kamu, begitu sayang, cinta dengan kamu ya. Oke. Atau dia menceritakan kepada teman-temannya banyak kemiripan antara kamu dengan dia, entah itu karakter, hobi, kebiasaan sama gitu ya. Contohnya kalau kalian penyuka musik ya, mungkin dia juga penyuka musik. Kamu suka melukis, dia juga suka melukis, seperti itu. Apalagi yang mereka ceritakan tentang kamu kepada teman-temannya di sini. Ya, mungkin beberapa kalian pernah disakitin sih. Entah seseorang yang menceritakan kamu pernah nyakitin kamu, pernah membuat kamu broken heart, pernah membuat hati kamu tercabik-cabik olehnya. Atau ada seseorang di masa lalu yang pernah nyakitin hati kamu, membuat hati kamu tercabik-cabik di sini.
Dia menceritakan bahwa kamu pernah terluka, entah terluka oleh dia, oleh siapapun, atau kamu punya trauma-trauma di masa kecil, luka batin, atau punya trauma-trauma di masa lalu yang belum bisa disembuhkan gitu. Atau yang menceritakan kamu ini orang ketiga, third party, atau seseorang yang menyakitin kalian, yang mana yang resonate, karena ini general reading, energi banyak orang ya. Kalau kamu yang disakiti oleh seseorang ini, dilukai, diberi pengkhianatan oleh orang-orang ini ya, orang ini sangat menyesal gitu. Tapi kalau kamu di sini diberi pengkhianatan, disakitin oleh seseorang di masa lalu, ya kalau kamu adalah, mungkin beberapa dari teman-teman di sini adalah individual wanita bercerai atau individual pria bercerai, seorang single parent gitu ya. Ya mungkin di masa lalu kamu pernah disakitin oleh mantan suamimu atau mantan istrimu, pernah diberi pengkhianatan oleh mantan pasangan kamu, tapi kamu kuat ya. Kamu bisa berdiri di kaki kamu sendiri, kamu tidak bergantung dengan siapapun. Itu yang dia ceritakan. Kamu sosok wanita individual bercerai yang kuat, tangguh, cerdas. Kamu lebih fokus dengan karirmu atau fokus dengan usaha atau bisnis kamu. Kamu sudah bisa melepaskan siapapun yang pernah menahan kamu. Kamu sudah bisa melepaskan siapapun orang yang pernah nyakitin kamu, pernah ngecewain kamu. Kamu sekarang sangat tegas, cerdas, dan berwawasan luas. Mungkin kamu sekarang tidak mikir percintaan lagi ya. Yang kamu pikir adalah uang dan karir gitu ya. Dan itu yang diceritakan. Kamu punya pendirian yang kuat, tidak dapat digoyahkan. Kamu memegang pedang, kamu juga memegang tongkat ya. Artinya ya, kamu tidak bergantung dengan siapapun ya, kecuali ya bergantung dengan Tuhan saja. Kamu pasrahkan semuanya kehidupan kamu kepada Tuhan, maka Tuhan memberkati kehidupanmu di sini. Ya, kamu tahu cara memutuskan siapapun yang pernah menahan kamu, siapapun yang pernah membuat kamu terluka, siapapun yang pernah nyakitin perasaan kamu. Kamu tahu caranya untuk melepaskan seseorang itu atau beberapa orang itu, karena kamu di sini sudah membatasi diri, sudah pasang tembok tinggi-tinggi dari orang-orang tersebut. Itu ya. Dan yang mereka ceritakan, aku rasakan entah kalian seorang single parent di sini yang nonton ini, single mom atau single dad, pernah menikah sebelumnya dan berpisah, beberapa yang resonate ya. Atau kalian, kalau yang masih single yang nonton ini, pernah menjalin hubungan dan sering disakitin, sering diberikan pengkhianatan ya. Dan kalian ya, aku melihat kalau kamu yang single ya, kayak kamu tidak mikir percintaan lagi, yang kamu pikirkan karir. Kamu sudah memegang pedang di sini, tahu cara memutuskan siapapun yang pernah memberikan kalian luka gitu di masa lalu ya. Dan orang-orang ini atau si mereka ini ceritakan tentang diri kamu kepada teman-temannya juga, bahwa kamu sekarang the star. Mungkin beberapa ini cukup terkenal ya, seorang selebriti, public figure, artis, atau youtuber, atau selebgram, atau konten kreator di aplikasi apapun di sini ya. Dia ceritakan kamu cukup terkenal loh. Kamu banyak pengagum pengakuan publik, banyak followersnya, pengikutnya, subscribernya kalau kamu youtuber ya. Energi seorang selebriti, seorang bintang. Atau yang dia ceritakan ya, bahwa harapan-harapan kamu di masa lalu, mimpi-mimpi kamu di masa lalu sekarang menjadi kenyataan. Semuanya sudah terwujud di sini karena kamu adalah seorang the dreamer, seorang pemimpi gitu. Ya. Atau yang diceritakan orang-orang ini kepada teman-temannya, bahwa kamu adalah wanita atau pria yang dia cari selama ini. Ya, kamu adalah wanita atau pria yang dia dambah-dambahkan, yang dia cari selama ini, yang mungkin sefrekuensi, sevibrasi dengan dia. Ada hubungan api kembar di sini, hubungan twin flame atau soulmate ya. Beberapa kamu mengenal seseorang ini sih, beberapa. Ya seperti itu ya, dia ceritakan ya bahwa kamu adalah wanita yang kucari, yang kudambakan. Kamu adalah pria yang kucari, yang kudambakan, yang ku mau selama ini, bintang di hatiku gitu ya.
Dan dia ceritakan kepada teman-temannya juga bahwa kamu tuh seseorang the empress. The empress itu seorangnya energi feminim ilahi strong di dalam diri kalian, nggak pandang gender ya, entah kalian seorang wanita, seorang pria nonton ini ya. Kalau kamu seorang wanita yang nonton ini, entah kalian masih single mom atau statusnya menikah, diceritakan orang-orang ini kepada teman-temannya bahwa kamu tuh sosok mother figure. Sosoknya keibuan, sangat bijak, merawat ya, sangat empat, belas asihnya tinggi, penuh kasih sayang, penuh cinta. The Empress itu sangat kreatif ya. The Empress juga itu seseorang yang mengayomi, merawat, berkelimpahan gitu ya. Itu yang gue lihat. Kalau kamu seorang pria yang nonton ini ya, mungkin kamu sosok ayah yang baik, sosok father figure ya, yang sangat bijak, yang strong banget, energi feminim strong di dalam diri kamu ya. Pria yang sangat empat dan gak tegaan, pria yang merawat ya, mengayomi, dan pria yang sangat kreatif. Itu yang aku lihat di sini ya. Aku merasakan seseorang menceritakan kamu ini orang yang punya koneksi batin yang begitu kuat dengan kamu, seperti aku bilang tadi, hubungan spiritual connection di sini, dan kalian saling menyukai, saling ada ketertarikan, saling sayang, saling cinta. Dan orang ini ya, dan aku melihat kalian sudah bertemu, dan orang ini pertama kali bertemu dengan kamu ya, dalam hatinya ya dia berkata ya, kamu adalah orang ya, kamu yang ku cari, yang ku dambakan, yang ku impikan selama ini. Ya, mungkin kamu adalah istri atau suami yang ku cari, pasangan idealku, pasangan yang ku dambakan, seperti itu di sini. Karena dia menemukan sosok nyaman gitu ya, hangat. Karena energi kamu ini, aku rasakan energi kamu di sini, energi feminim ilahinya strong gitu ya. Entah kamu seorang wanita, seorang pria nonton ini, ketika orang ini awal pertama kali kenal dengan kalian langsung jatuh cinta, karena kamu bawa energi kayak hangat, penuh cinta, belas asih ya. Karena ini koneksi spiritual sih yang aku rasakan gitu ya. Dan orang ini menemukan kehangatan dari kamu. Kamu adalah api. Ya mungkin selama ini orang yang dealing dengan kamu ini, orang yang menceritakan kamu ke teman-temannya ini, kurang semangat hidup, kurang percaya diri, kurang passion, kurang bergairah untuk melakukan sesuatu, kurang semangat untuk melakukan sesuatu ketika bertemu dengan kamu. Walaupun ketemu kalian gak intens gitu ya, tapi secara energi gitu ya, kamu seperti api gitu ya, membuat orang ini passion, bergairah untuk melakukan sesuatu, semangat, penuh percaya diri. Karena aku rasakan banyak kemiripan kamu dengan orang ini, kembar api jiwa gitu ya. Itu sih. Kalau dia sudah punya pasangan ya iya, ketika pertama kali bertemu dengan kamu, walaupun sebelumnya orang ini mungkin tidak pernah menduakan pasangannya, ketika bertemu dengan kamu akhirnya orang ini bisa menduakan pasangannya karena dia merasakan ketertarikan itu dengan kamu. Karena kamu api, memberi orang ini semangat, percaya diri ya, api yang memberikan dia bergairah untuk melakukan sesuatu gitu ya. Kamu adalah apinya gitu loh teman-teman ya. Makanya dia menceritakan kamu kepada teman-temannya di sini ya, itu, ini adalah wanita yang kucari, pria yang kucari. Karena beberapa dari teman-teman sangat kreatif, optimis ya, karirnya melambung tinggi, entah konten kreator, selebgram, selebriti, public figure lainnya, siapapun diri kalian, mentor spiritual lainnya, atau pembaca tarot seperti saya juga, siapapun diri kalian di sini, ya, yang dia ceritakan itu, ya, sangat kreatif, pendirian yang kuat. Dan kalau dia sudah punya pasangan ya, dia tidak menemukan sosok dirimu di pasangannya, di suaminya atau di istrinya, gitu. Sosok kamu ini, ya. Mungkin kamu yang nonton ini ya, kalau dia pria beristri, mungkin kamu yang single mom. Kalau dia yang nonton wanita bersuami, mungkin kamu yang single dad, yang dudanya. Beberapa seperti itu yang aku rasakan ya. Entahlah ya, siapapun diri kalian di sini, karena ini pembacaannya umum, general reading, bersifat umum ya. Bijak-bijaklah dalam menanggapi. Kalau kamu secara detail ya personal reading aja gitu, konsultasi secara pribadi aja
gitu ya. Ada Aquarius, ada Taurus, ada Leo, ada Virgo, ada Gemini. Itu strong, aku melihat ya. Ada Pisces di sini ya. Dan kalau kalian hubungan dengan orang ini sudah berakhir atau lagi terjeda, lagi break, atau lagi diam-diam baik, minum kopi sana. Hubungan di sini kayak diam-diaman gitu ya, karena gigi ompong kali ya, bercanda ya, supaya nggak ngantuk. Orang ini selalu memantau kamu, mencari tahu kamu, atau stalking sosial media kamu. Walaupun kamu tidak berteman dengan dia di sosial media, bisa saja dia pakai fake account, akun palsunya atau akun temannya untuk mencari tahu kabar kamu gitu. Aku mulai ada energi stalking, memantau, mencari tahu kabarmu gitu, karena masih berharap dengan kalian dan masih cinta juga gitu ya. Oke, aku ambil kartu tambahan, apalagi yang mereka ceritakan tentang diri kamu kepada teman-teman ya, atau seseorang ini tadi ya. Apalagi yang mereka ceritakan atau seseorang ini ceritakan kepada teman-temannya. Mungkin beberapa dari teman-teman, pekerjaan kamu ini ya, pekerjaan kalian ya public speaking, berbicara di depan umum ya. Dan dia ceritakan kamu itu pintar berbicara. Mungkin beberapa ini ada seorang leader, seorang pemimpin gitu ya, yang selalu berbicara depan umum. Dan kamu itu, dia ceritakan juga kepada teman-temannya, kamu tidak suka dikritik gitu. Tidak suka dikritik bro gitu ya. Dan kamu sangat memotivasi, menginspirasi orang lain. Siapakah diri kamu ini? Intinya apa yang kamu bicarakan itu, entah lewat sosial media, bermanfaat untuk orang banyak, terutama seseorang yang di-link dengan kamu ini, yang terkoneksi dengan kamu ini, kayak termotivasi banget karena kamu adalah api yang membuat orang ini semangat, membuat dia bergairah untuk melakukan sesuatu. Itu yang aku rasakan ya. Karena kalian sangat kreatif. Energi kreatif ini kalian berbagi kepada orang-orang sehingga menular. Terutama seseorang yang terkoneksi dengan kalian, yang punya spiritual connection, koneksi spiritual dengan kamu ya. Itu, kamu adalah api gitu. Api. Oke, apa lagi ya yang diceritakan orang-orang atau mereka? King of Wands dan Queen of Wands. Kalian di sini aku melihat, kalau kalian wanita dulu ya, entah kalian single mom, wanita bersuami, kamu itu bisa membalanskan energi maskulin dan energi feminim di dalam diri kalian. Makanya kamu tuh kadang-kadang berubah-berubah karakternya. Kadang kamu itu penuh kasih sayang, penuh cinta, belas asihnya tinggi, nggak tegaan, childish, kekanak-kanakan, lucu, humoris. Kadang juga kamu berlogika, tegas. Ya, seperti itu ya. Dan kalau kamu seorang pria juga gitu, kadang kamu logika banget, tegas banget, kadang juga kamu nggak tegaan, kadang juga kamu seperti anak kecil, childish gitu ya. Kamu ada beberapa orang atau seseorang dengan kamu bingung dengan karakter kamu ini berubah-berubah seperti bunglon kali ya. Ya, karakter kamu aneh gitu ya. Orang-orang dengan kamu ini bingung. Hari ini ketawa, hari ini lucu. Mungkin besok membatasi diri, pasang tembok tinggi-tinggi dari mereka. Ya besok bijak gitu ya, besok menasihatin orang lain. Ya hari ini ketawa dulu, lucu seperti anak kecil. Kayak gitu ya karakter kalian. Ini yang dia ceritakan ya. Dan yang dia ceritakan kepada teman-temannya juga, kamu tuh sangat mandiri, bukan mandi tak pernah. Harus bercanda ya supaya aku tidak ngantuk juga ya. Mohon maaf kalau beberapa teman-teman yang tidak suka bercanda ya. Kamu sangat mandiri, multi talent, serba bisa, kreatif ya. Kamu ini aku melihat di sini kamu penuh percaya diri, believe in yourself ya. Orangnya ini adalah apa ya? Controlling, there is nothing you can do. Artinya kamu bisa mengendalikan, tidak ada yang tidak bisa kamu lakukan. Karena kamu sangat penuh percaya diri gitu ya. Karena ya kunci untuk sukses adalah confident, percaya diri, itu penting. Makanya kamu di sini rata-rata sukses. Karena percaya diri dan tidak gampang menyerah, never give up ya. Kamu tidak pernah meremehkan kemampuan kamu untuk menciptakan sesuatu yang
luar biasa. Kamu tidak pernah meremehkan kemampuan kamu untuk mewujudkan impian kamu. Kamu tidak meremehkan kemampuan kamu. Dan aku rasakan yang aku bilang, kamu tuh multi talent, serba bisa, kreatif, punya bakat-bakat di mana bakat-bakat kamu ini beberapa menghasilkan uang, dan kamu tidak meremehkan bakat kamu itu untuk ya dreams come true, mewujudkan impian kamu. Dan yang dia ceritakan tentang diri kamu kepada teman-temannya kamu juga di sini, the need for balance between career and personal life. Kamu mampu membalanskan, menyeimbangkan karir kamu dan kehidupan pribadi kamu. Kamu bisa menyeimbangkan dua itu. 2 prioritaskah? 3 prioritaskah? Antara between career and personal life, kehidupan karir kamu dan kehidupan dan kehidupan pribadi kamu. Siapa sih kamu? Ya, siapa sih kamu? Oke lah, apalagi yang dia ceritakan tentang kamu kepada teman-temannya Leo energi di sini. Ya, aku rasakan energi selebriti, bintang, public figure, artis, YouTuber, selebgram, atau konten kreator lainnya. Aku rasakan energi kamu cukup terkenal, mendapatkan pengakuan publik, banyak followersnya, pengikutnya di sini. Sukses, amin. Dia ceritakan tentang diri kamu kepada teman-temannya bahwa kamu tuh sangat sukses, cukup terkenal, banyak prestasinya, banyak penghargaan yang kamu dapatkan. Kalau kamu lagi lanjut studi, mungkin kamu selalu mendapatkan peringkat terbaik, lulusan terbaik, atau mendapatkan beasiswa. Kalau kamu adalah wanita atau pria karir, mungkin naik jabatan, naik pangkat, seorang leader, seorang pemimpin, cukup diandalkan dimanapun kamu bekerja. Kalau kamu seorang konten kreator, public figure, artis, ya kamu banyak yang mensupport kalian, mendukung kalian. Kamu sangat sukses. Apa yang kamu bicarakan ini karena beberapa pekerjaan kamu public speaking, yang selalu berbicara depan umum. Apa yang kamu bicarakan bermanfaat untuk mereka. Ya, kamu cukup terkenal. Api di sini ya semangat. Api itu semangat ya, berani, passion, bergairah untuk melakukan sesuatu, kreativitas, energik, produktivitas, penuh percaya diri. Apalagi Leo, Virgo, Taurus, ya. Dan ini yang dia ceritakan seseorang ini atau si mereka ini ya kepada teman-temannya. Kamu banyak promosinya, banyak penghargaan, banyak kesuksesan. Amin ya, amin. Klaim energi positif ini. Ya. Oke ya. Dan di sini beberapa dari teman-teman, orang-orang yang menceritakan kamu ini kepada teman-teman yang orang sudah lama mengenal kalian, yang mungkin 6 tahun, 7 tahun mengenal kalian, 3 tahun mengenal kalian. Mereka menceritakan kamu kepada teman-teman yang mungkin ini teman masa kecil, teman sekolah di SMP, SMA, semasa kuliah, atau teman SD ya gitu ya. Mereka menceritakan kamu di sini energinya sudah renewal, pembaharuan. Ya. Kalau kamu single mom atau single dad, di sini single parent, pernah menikah sebelumnya dan gagal, kamu sekarang benar-benar kayak memperbaiki diri kamu, perbaikin ibadah kamu, bertobat, mohon pengampunan kepada Tuhan, maka Tuhan memberkati kehidupan kamu, karir kamu, usaha atau bisnis kamu. Kalau kamu statusnya menikah, mungkin hubungan kamu dengan pasangan kamu selama ini divorce, pisah rumah, pisah ranjang. Ketika kalian saling bertobat, saling memohon pengampunan kepada Tuhan, maka Tuhan memberkati hubungan kamu dengan pasangan kamu. Tuhan memberkati keluargamu, keluarga kecilmu gitu. Ada energi di sini kamu mohon pengampunan, ada energi kamu di sini clarity on your life purpose. Kamu sekarang punya kejelasan dan tujuan hidup yang mungkin dulu beberapa tahun yang lalu kamu punya tidak arah hidup kamu, tidak ada kejelasan hidupnya. Hidup kamu ya nggak tahu arahnya kemana. Tapi sekarang orang-orang ini menceritakan kamu punya tujuan hidup sekarang. In your heart, you know what to do. Dalam hati kamu ya kamu tahu apa yang harus kamu lakukan ke depannya. Ada energi di mana kamu ini time to hit
in a new direction. Waktu kamu di sini menuju ke awal yang baru dalam hidup kalian, pembaharuan, dan Tuhan memberkati. Siapakah kamu ini? Ya, dan orang-orang ini menceritakan kepada teman-temannya di sini ya. Kamu di sini aku lihat energi kreatif, energi kalian melahirkan, entah ini melahirkan mimpi-mimpi kalian, melahirkan ide-ide kreatif kalian. Kalau yang sudah menikah mungkin kalian lagi program pregnancy di sini ya, program kehamilan beberapa. Dan aku melihat juga orang-orang ini atau si dia ini menceritakan kamu kepada teman-temannya. Kamu lakukan apa yang kamu sukai, do what you love. Ya, kamu sangat berbakat, sangat kreatif. Aku merasakan pekerjaan beberapa dari teman-teman yang resonate dari pembacaan aku ini adalah kamu punya bakat dan bakat-bakat kamu itu menghasilkan uang. Reputasi kamu sangat baik, kamu dibayar dengan baik hasil kerja seni kamu ini, kreativitas kamu ini. Kamu lakukan apa yang kamu sukai. Dan aku melihat kamu bekerja sama dengan orang lain di sini. Ya. Siapakah kamu? Siapakah kamu? Ya, zodiak ketambahan ada Leo di sini, ada Scorpio di sini. Leo strong banget hari ini ya. Mungkin kalian Leonya Sun, Moon, Rising dan Venusnya dari Leo, itu maksudnya ya. Kalau aku tidak menyebutkan zodiak kalian, bukan berarti pembacaan ini bukan untuk kamu ya. Kadang tuh zodiak itu sebagai energi doang, atau Sun, Moon, Rising dan Venusnya kalian dari zodiak yang aku sebutkan tadi gitu. Oke ya, mungkin itu saja aku akhiri. Bantu aku like, komen yang positif tentunya, subscribe bagi teman-teman yang baru bergabung. Dadah.